Roman Reigns sedih tidak ada yang setia. Roman Reigns serang Paul Heyman di Raw hari ini. Triple H bilang fans di internet itu tidak nyata. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Roman Reigns sedih tidak ada yang setia. Jadi ceritanya Paul Heyman tuh sekarang malah dukung CM Punk buat pertandingan WrestleMania di akhir pekan ini, bukan Roman Reigns. Gila kan? The Tribal Chief sampai curhat habis-habisan di sosial media, dan promonya bener-bener dalam banget. Roman bilang gini, lucu ya, dalam setahun aja bisa berubah banget. Tahun lalu di waktu yang sama aku tuh nggak tersentuh. Harusnya aku makin ngegenggam WWE ini lebih kuat lagi. Ada orang bijak yang pernah ngajarin aku buat diplomatis, buat mikir politik. Aku coba bantu semua orang, tapi kebanyakan dari mereka tuh nggak ngerti sebenarnya bentuk pertolongan itu kayak gimana. Dan apa balasan buat semua itu? Netflix, TKO, deal miliaran dolar. Tapi entah gimana aku malah kayak ditendang keluar. Aku angkat semuanya ke atas, tapi nggak ada yang cukup hormat buat setia sama Tribal Chief-nya. Bokapku dulu juga pernah nggak setuju sama caraku. Dia bilang, "Nak, kenapa kamu peduli banget sama rasa hormat mereka? Kenapa kamu peduli kalau mereka ngakui bakat dan kontribusimu?" Tapi dari situ aku belajar. Kita nggak kalah, kita belajar. Jangan percaya siapapun. Waduh, berat banget ya kata-kata Roman kali ini. Dan jangan lupa, dia bakal ketemu Seth Rollins dan CM Punk di Triple Threat Match buat main event malam pertama WrestleMania 41. Menurut kalian, apakah kalian kasihan sama Roman Reigns yang selalu dikhianati? Komen di bawah. Roman Reigns serang Paul Heyman di Raw hari ini. Di Raw hari ini, CM Punk lagi ngobrol sama Paul Heyman, tapi tiba-tiba Roman Reigns datang. Kelihatan gak seneng sama apa yang dia lihat. Roman langsung bawa situasinya ke ring, nyindir Heyman. Nanya soal loyalitas Heyman karena Roman ngerasa udah dikhianatin. Tiba-tiba Seth Rollins juga nyindir Heyman. Bilang kalau semua ini bukan karena utang budi, tapi emang Heyman milih buat ada di pihak CM Punk. Dan Roman langsung nyerang Rollins duluan. Terus berbalik ke Heyman dan nyerang Heyman juga. Tapi CM Punk datang buat nyelamatin. Seth Rollins balik lagi bawa kursi, dia hajar dua-duanya. Terus tutup segmen ini dengan stomp ke CM Punk dan Roman Reigns. Menurut kalian, apakah Paul Heyman seharusnya tetap setia ke Roman Reigns? Komen di bawah. Triple H bilang fans di internet itu tidak nyata. Triple H baru-baru ini nongol di podcast Flagrant. Pas ditanya soal storyline WWE yang dia kira bakal sukses tapi malah zong, Hunter malah buka suara soal keluhan-keluhan netizen di internet. Dan jawabannya savage banget. Gini ya, internet itu bukan kehidupan nyata, kata Triple H. Keluhan dan ocehan yang ada di sana tuh nggak mewakili kenyataan. Kamu baca di internet, kayaknya WWE udah sekarat. Dia kasih contoh, ambil Cody Rhodes deh. Katanya udah jump the shark, udah mati sebagai babyface. Tapi dia bilang, serius nih? Soalnya aku sih tiap malam di arena isinya 10-15 ribu orang teriak-teriak buat aku. Merchandise-ku paling laku juga. Tapi ya terserah deh kalian mau ngomong apa di internet. Jadi mau orang ribu di internet atau enggak, reaksi nyata dari penonton itu yang paling penting. Kayak Jey Uso deh, di internet banyak yang bilang dia jelek lah, nggak ngerti arah ceritanya lah. Tapi coba lihat, merch-nya laku, penontonnya heboh tiap dia muncul. Itu bukti nyata. Menurut kalian, apakah ocehan netizen di internet itu tidak sesuai dengan penonton di arena? Komen di bawah. Tiffany Stratton ingin gantikan Charlotte Flair di WWE. Tiffany Stratton baru-baru ini juga nongol di One Fall Podcast. Pas ditanya soal pertandingannya lawan Charlotte Flair, dia langsung tegas banget jawabnya. Menurut aku sih pertandingan ini bukan baru mulai 6 minggu terakhir. Bahkan bukan pas dia menang Royal Rumble dan milih aku buat dilawan. Pertandingan ini dimulai dari dia, karena dia alasan aku masuk dunia wrestling, kata Tiffany. Dia lanjut, dia tuh yang aku idolain, yang aku lihat terus di TV, yang bikin aku pengen jadi pegulat. Bahkan sebelum aku gabung WWE, aku udah punya mimpi buat someday lawan dia di ring. Jadi ini udah jadi impian lama banget. Dan Tiffany juga bilang WrestleMania nanti bakal jadi momen dia buat buktiin ke semua orang bahwa dia ini the new generation. Aku di sini buat gantiin tempat dia, katanya. Gila sih, percaya dirinya luar biasa. Buat info aja, Tiffany bakal nge-defend WWE Women's Championship lawan Charlotte Flair di malam pertama WrestleMania 41. Menurut kalian, apakah Tiffany Stratton itu cocok jadi penerus Charlotte Flair? Komen di bawah. Klarifikasi Drew McIntyre tentang cabut dari arena Royal Rumble. Drew McIntyre baru-baru ini jadi tamu di podcast Getting Over, dan pas ditanya soal kabar dia kabur dari arena setelah Royal Rumble, Drew langsung blak-blakan. Dia bilang, gak semua detailnya benar sih, tapi ya aku beneran kesel banget waktu itu. Aku ngomong apa adanya ke semua orang, terus aku cabut.
Drew juga jelasin kenapa dia mutusin buat pergi. Katanya, karena aku udah belajar sebagai orang dewasa, gak ada hal bagus yang bakal terjadi kalau kita lagi emosian banget. Jadi mending tenangin diri dulu, kumpulin fakta, baru deh hadapin. Aku gak mau sampai mukulin orang karena emosi, terus belakangan nyesal karena ternyata aku gak tahu semuanya. Dia juga nambahin, itu pilihan yang lebih dewasa lah. Buat aku, kalau ngerasa ada orang yang gak respect atau cuma mikirin dirinya sendiri, ya aku pasti kesel. Tapi kadang hal itu nggak selalu kayak yang kelihatan, makanya penting buat cari tahu dulu semuanya. Terus ya udah, chill dulu. Terus Drew juga nyenggol Damian Priest yang sering ledekin dia soal insiden itu. Lucunya, tiap kali aku punya momen emosian dikit aja, padahal jarang banget tuh. Si Priest malah bawa-bawa terus di promonya. Katanya, Drew mah ngeluh mulu, dikit-dikit keluar dari arena. Lah bro, itu kejadian cuma beberapa kali dalam beberapa tahun doang kok. Aku orang Skotlandia, punya temper dikit, ya wajar lah. Lagian kalau aku tetap tinggal di situ, bisa aja aku nonjok orang. Taunya mereka nggak salah. Nah lo, Drew McIntyre bakal lawan Damian Priest di Sin City Street Fight di malam kedua WrestleMania 41 minggu ini. Menurut kalian, apakah Drew McIntyre bisa menang lawan Damian Priest di Mania? Komen di bawah. El Grande Americano rebut posisi Chad Gable. Baru-baru ini, JBL alias John Bradshaw Layfield nulis postingan di X dan dia bilang WWE harus ngelakuin sesuatu soal El Grande Americano. Dia bilang, si superstar bertopeng itu datang-datang ngambil kerjaan kita. Terus dia tutup postingannya pakai hashtag Justice for Chad. Nyindir banget karena Chad Gable bakal nggak tanding di WrestleMania. Nah, dari semua petunjuk sih banyak yang mikir kalau si Americano ini sebenarnya Chad Gable sendiri. Soalnya waktu episode Raw tanggal 11 Maret, ada luchador misterius yang muncul dan bikin LWO kalah lawan New Day. Banyak yang langsung curiga itu Gable. Tapi, WWE bikin plot twist. Gable kelihatan diwawancara di backstage pas Americano ditangkap. Makin bingung kan? Terus di episode Raw 18 Maret, si Americano muncul lagi dan langsung nyerang Rey Mysterio dan Dragon Lee habis pertandingan mereka lawan Brutus dan Julius Creed. Sejak saat itu, Americano terus-terusan muncul dan bikin onar. Akhirnya Rey Mysterio udah nggak tahan lagi dan pertandingan antara dia lawan El Grande Americano resmi digelar di WrestleMania 41. Wah, ini sih bakal jadi salah satu pertandingan yang paling misterius dan seru. Menurut kalian, apakah Chad Gable seharusnya punya pertandingan di WrestleMania? Komen di bawah. Update cedera Kairi Sane. Kairi Sane, mantan juara wanita NXT, ternyata udah mulai pulih dari cedera. Buat yang belum tahu, Kairi terakhir tampil di Raw tanggal 3 Desember bareng Io Sky waktu mereka kalah lawan Liv Morgan dan Raquel Rodriguez. Habis itu, Kairi sempat ditulis keluar dari cerita karena cedera. Katanya sih dia kena cedera jempol parah sampai harus operasi. Gak ada kabar kapan dia bakal balik sampai akhirnya diupdate sendiri lewat sosial media. 3 bulan lalu, aku robek ligamen di jempol dan bahkan buka tutup botol pun gak bisa. Tapi sekarang, kekuatan tanganku udah balik sepenuhnya, bahkan lebih kuat dari sebelumnya, tulis Kairi. Aku benar-benar bersyukur banget sama Dr. Hirsch yang operasi aku. Dia dokter yang super baik dan luar biasa. Cuma nyesel aja, harusnya aku foto bareng dia buat kenang-kenangan. Oh iya, sementara itu Io Sky, rekan satu timnya di Damage Control, bakal nge-defend gelarnya WWE Women's World Championship lawan Rhea Ripley dan Bianca Belair di WrestleMania 41. Menurut kalian, apakah Kairi Sane baru kembali dan masuk ke skena gelar IC Women's? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for